Halo guys, perkenalkan aku Teresa Mutiara dari kelas KHTA dengan NPM 2314151046. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang identifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan, dan juga ia dapat berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Dalam makhluk hidup tidak hanya terdapat manusia saja, tetapi juga terdapat hewan dan tumbuhan, di mana hewan dan tumbuhan itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang pembagian jenis tumbuhan. Tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada tumbuhan monokotil dan yang kedua ada tumbuhan dikotil. Pertama, tumbuhan dikotil memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tumbuhan dikotil itu memiliki ciri-ciri berakar tunggang, kemudian batangnya dia itu berkambium, lalu batangnya dia juga bercabang, bentuk daunnya itu dia menyirip atau menjari. Kemudian contoh-contoh yang biasa kita temukan itu terdapat pada pohon mangga, pohon jati, pohon mahoni, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari akar tumbuhan monokotil itu dia berserabut. Terus batangnya itu tidak berkambium, kemudian tidak bercabang, dan yang terakhir bentuk daunnya itu dia sejajar. Contohnya itu ada pada tanaman padi, jagung, sorghum, pohon pisang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke hewan. Dalam hewan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya seperti ayam, kambing, sapi, dan juga kucing. Sedangkan untuk tumbuhan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, contohnya seperti cacing, laba-laba, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Mungkin sekian pengertian singkat atau pemaparan singkat mengenai identifikasi makhluk hidup dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Oke baik, perkenalkan nama saya David Pangyutan Purba dengan NPM 2314151036 dari kelas A jurusan Kehutanan, ingin menyampaikan beberapa materi yaitu pengenalan dan penggunaan mikroskop. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok bagian yang sama besar, yaitu berdasarkan kegiatan pengamatan dan kerumitan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Berdasarkan kerumitan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, mikroskop dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikroskop sederhana atau yang umumnya digunakan pelajar dan mikroskop riset atau mikroskop fase kontras namorki DIC dan konfokal. Mikroskop cahaya dibedakan menjadi mikroskop diseksi dan mengamati kegiatan permukaan dengan mikroskop monokuler dan binokuler untuk mengamati di bagian dalam sel. Mikroskop monokuler merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler dan binokuler, dan yang memiliki dua lensa okuler, yaitu ada dua bagian yang utama yang pada umumnya menyusun mikroskop, yaitu antara lain: 1. Bagian optik yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Yang kedua, bagian non-optik yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma. Meja objek atau meja preparat pemutar halus dan kasar menjepit kaca, objek atau preparat, cermin, kondensor, dan sumber cahaya.
Adapun gambar dan bagian daripada mikroskop yang sering kita gunakan atau layaknya seperti kita mahasiswa, yaitu seperti pada gambar berikut ini. Dan untuk ketentuan dan bagian fungsinya seperti lensa okuler, yaitu berfungsi membentuk bayangan yang nyata dari lensa objektif. Yang kedua, revolver yang fungsinya sebagai tempat bertautnya lensa objektif seperti berfungsi untuk menggelar lensa objektif. Dan yang ketiga, lensa objektif untuk memperbesar objek serta membentuk bayangan nyata. Yang keempat, penjepit objek yang berfungsi untuk memudahkan dalam proses pengamatan agar objek tidak bergeser. Yang kelima, meja preparat yang fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Yang keenam, diafragma yang fungsinya untuk mengatur beberapa cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari objek, untuk melebarkan dan menyempitkan cahaya. Yang ketujuh, sumber cahaya yang fungsinya untuk memberikan cahaya agar dapat melihat objek. Yang kedelapan, dengan mikroskop sebagai fungsinya yaitu sebagai rangka mikroskop. Yang kesembilan, kan penyangga yang itu fungsinya untuk menyangga mikroskop jika diletakkan di bidang yang tidak datar. Yang ke-10, mikrometer yang fungsinya yaitu untuk memfokuskan objek digunakan setelah mikrometer. Yang ke-11 yaitu penggerak meja yang berfungsi untuk memajukan atau memundurkan meja. Yang ke-13, penggerak penjepit objek yang fungsinya untuk mengatur penjepit ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir yaitu pengatur kecerahan untuk mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Sekian dan terima kasih. Halo guys, kenalin nama aku Exaudi Sisila Huta Barat dari kelas KHTA dengan NPM 23141549. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan budidaya tanaman yang dilakukan dengan metode non-konvensional. Metode ini melibatkan pertumbuhan dan pengembangan jaringan tanaman secara in vitro, yang artinya dilakukan di luar lingkungan alaminya dalam wadah kultur yang terkontrol. Metode kultur jaringan memungkinkan pembentukan tanaman baru yang serupa dengan tanaman induk dengan cara memperbanyak jaringan tanaman tersebut. Hal ini dilakukan dengan memicu pertumbuhan dan pengembangan jaringan, baik dalam bentuk sel, jaringan, maupun organ. Lalu, apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan adalah suatu metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptik dan kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan mereka. Metode ini melibatkan isolasi dan perbanyakan jaringan tanaman di lingkungan laboratorium yang terkontrol. Kultur jaringan dapat dilakukan menggunakan berbagai bagian tanaman seperti daun, akar, atau batang. Dalam proses ini, jaringan yang diisolasi ditempatkan dalam medium nutrisi yang kaya dengan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Dalam perbanyakan tanaman, dengan teknik kultur jaringan terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui. Ada 7 tahapan yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. Yang pertama, pembuatan media agar. Tahapan ini melibatkan persiapan media sesuai untuk kultur jaringan. Media agar umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Kedua, pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tahapan ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Explant dapat berupa bagian tanaman seperti ujung pucuk, daun, batang, ataupun akar. Ketiga, sterilisasi. Tahap ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Explant yang telah dipilih biasanya akan disubkultur atau direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanamkan pada media agar. Keempat, multiplikasi. Setelah explant steril, tahap multiplikasi dimulai. Tersebut ditempatkan pada media agar yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi yang sesuai, explant akan tumbuh dalam bentuk kalus atau tunas baru.
Yang kelima, pengakaran. Setelah tunas baru terbentuk, tahap pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media pertumbuhan dan ditanamkan pada media yang mengandung nutrisi untuk merangsang pertumbuhan akar. Dalam tahapan ini, penting untuk menjaga kelembapan dan kondisi lingkungan yang tepat untuk memfasilitasi pengembangan akar yang sehat. Yang keenam, aklimatisasi. Tahapan ini melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro atau di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Tanaman yang telah tumbuh harus ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka secara bertahap untuk membiasakan diri dengan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang berbeda. Ketujuh, penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahapan aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau di tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahapan ini melibatkan pemindahan tanaman dari kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhannya dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kultur jaringan memang telah banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk berbagai tujuan, yaitu 1. Penyediaan bibit dalam jumlah besar. Yang kedua, penghasilan bibit unggul. Dan yang ketiga, menghasilkan bibit bebas hama dan penyakit. Keempat, memperbaiki sifat-sifat tanaman. Kelima, menghasilkan tanaman sebagai obat. Oke, sekian hasil presentasi saya. Kiranya dapat dimengerti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudrat Maulana Burangrang dengan NPM 2314151054 dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan menjelaskan mikroskopi tentang jaringan dan hewan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu epidermis atau jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut, xilem dan floem, jaringan dasar seperti parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Tubuh hewan tersusun atas banyak sel pada tempat tertentu. Sel-sel itu bentuk jaringan, contohnya epitelium, otot, tulang. Jaringan berkelompok bekerja bersama melaksanakan fungsi tertentu dan membentuk organ. Misalnya organ jantung dan hati. Fungsi jaringan organ yaitu membentuk sistem organ, misalnya sistem pencernaan, transportasi, dan reproduksi. Terima kasih.